merah. Dia hanya tahu bahwa dia harus kembali ke pantai, begitu saja, dia bisa menyeret dirinya kembali ke pantai. Sahabatnya segera menelepon rumah sakit dan orang tuanya. Perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa dimulai. Tunggu sampai Bethany sampai di rumah sakit, karena dia kehilangan begitu banyak darah sehingga hampir kehilangan nyawanya. Dalam kesurupannya, seolah-olah dia terjebak dalam gelombang besar. Gelombang besar pada saat itu bisa merobohkannya, tapi masalahnya terletak pada matahari. Dia akhirnya berhasil melewati gelombang besar ini, menaklukkan laut, mengabaikan semua bahaya. Setelah bangun tidur, hal pertama yang dia lakukan adalah menyentuh lengan kirinya. Semua orang di keluarga ada di sisinya. Kehilangan lengan tapi Bethany ternyata tenang bin. Sebaliknya, dia menghibur orang lain. Ayah, jangan menangis. Ayah tidak menangis. Saya akan baik-baik saja. Dokter berkata bahwa Bethany bisa hidup adalah mukjizat. Reporter berbondong-bondong ke artikel tentang peselancar wanita menjanjikan digigit hiu. Meski untungnya tidak mati, kehidupan seluruh keluarga pasti berubah. Tidak hanya bersembunyi dari wartawan, mereka juga harus membantu Bethany memulai hidup baru. Setiap orang dipaksa menerima kenyataan ini. Seluruh keluarga tidak menunjukkan emosi mereka yang sebenarnya, agar Bethany tidak merasa sedih. Hanya anjingnya yang tidak berpura-pura, dia selalu di sisinya. Menjilati luka yang dibalut perban, mengerang di tenggorokan. Saat itu, senyum hangat muncul di wajahnya. Namun pada kenyataannya, dia hampir tidak bisa menahan air matanya, dia sebenarnya tidak sekuat itu. Sekarang dia tidak bisa memotong apel, tidak bisa membuka paket makanan ringan. Jangan berbicara tentang ombak, mengikat rambut atau memakai piyama, Anda harus belajar dari awal. Setiap hal biasa menjadi tantangan besar baginya. Setiap kali dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia selalu mengertakkan gigi agar tidak menangis. Tunggu saja sampai esnya hilang dan kembali ke laut untuk melanjutkan berselancar. Gadis itu sedang berselancar, lengannya digigit hiu. Hari ini adalah hari penghilangan es. Melihat dirinya kehilangan satu lengan di cermin, dia tiba-tiba merasa marah. Di depan guru Sarah, gadis ulet ini menangis begitu keras untuk pertama kalinya. Sarah, kenapa Tuhan memperlakukanmu seperti itu? Saya tidak mengerti. Sarah memberitahu Bethany, kamu tidak tahu, hal buruk bisa terjadi kapan saja. Tapi saya yakin kami pasti akan menjadi lebih baik. Karena kepercayaan itu, Bethany mulai berlatih keras. Ketika dia kembali ke laut, tidak peduli berapa kali dia tergelincir dari papan, dia akhirnya bisa berdiri. Saat itu Bethany mencapai keajaiban kedua dalam hidupnya. Dia percaya bahwa bahkan hanya satu tangan yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi di Hawaii. Tapi orang tidak sebaik surga, Anda terlalu optimis. Lengan palsu pendonor tidak membantunya untuk berselancar di ombak. Dia melihat dirinya di cermin dengan lengan prostetiknya, dan suasana hatinya tiba-tiba ambruk. Bethany berlari kembali ke kamarnya dengan murung. Ibu bercerita tentang Venus dari Milo. Dalam kata yang beredar di dunia dari beberapa abad lalu, dia dianggap yang paling cantik. Aku satu lengan lebih dari dia. Ya, dan saya bisa berselancar. Dengan kenyamanan anggota keluarga, dia mendapatkan kembali kepercayaan diri untuk terus berlatih. Karena untuk putrinya berlatih, ayah Bethany telah menyiapkan banyak skateboard dari berbagai tingkatan. Berlatih keras di siang hari, analisis kaset video di malam hari. Pada saat dia dapat menggunakan papan yang paling sulit, hari kompetisi sudah dekat. Penyelenggara tahu tentang situasi Bethany, ingin mempersiapkannya untuk mendapatkan hak istimewa. Biarkan dia mulai 5 menit lebih awal, tetapi dia menolak karena dia ingin semua orang bersikap adil. Namun persaingan yang sehat benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia selalu yang pertama, tapi sekarang dia selalu yang terakhir. Melihat orang lain berselancar di ombak yang indah itu mudah untuk mendapatkan skor tinggi. Berkali-kali, saya telah dirobohkan oleh ombak. Di saat-saat terakhir kompetisi, dia mendapat gelombang besar. Jika dia lulus, dia melakukan pekerjaan dengan baik, jika tidak dia akan dirobohkan. Tapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa, papannya rusak bi. Bethany berpikir untuk menyerah. Dia memutuskan untuk mengekspos dirinya ke dunia luar sebentar. Dia dan temannya melakukan perjalanan sukarela ke tempat yang terkena tsunami. Orang-orang mondar-mandir sambil berkata, relawan pergi ke sana untuk membagikan makanan dan obat-obatan. Ketika dia melihat semua orang takut laut karena tsunami, dia bahkan tidak berani berselancar. Dia mengambil papan itu dan pergi ke laut dengan seorang gadis kecil sedang bermain game. Menghilangkan rasa takut berarti menghadapinya. Anda telah berhasil mengangkat ketakutan dari jiwa ini. Setelah itu, dia bertekad untuk berlatih lagi dari awal, selangkah demi selangkah menaklukkan ombak. Jika fisik Anda tidak sehat, berlatihlah, temukan keseimbangan aslinya. Bar, papan keseimbangan, sit-up, push-up, latihan beban. Seperti pasang naik dan turun, dia berlatih hari demi hari. Akhirnya sambutlah kontes yang akan datang. Bisakah Anda bayangkan betapa sulitnya seorang gadis dengan hanya satu tangan untuk berselancar?
Ini kompetisi selancar, tembakan pecah, kompetisi dimulai. Para pemain menghadapi ombak yang berselancar di garis-garis indah. Taklukkan ombak yang lebih besar, semakin tinggi skornya. Hanya Bethany yang membuat kesalahan, dengan cepat tertelan ombak besar. Pada saat ini, seorang gadis kulit hitam datang berlari, dia dengan sengaja secara provokatif memercikkan air ke Bethany. Kemudian luncurkan garis yang bagus dengan mudah mendapatkan 9.5. Setelah kehilangan tempat pertama, dia hanya menduduki peringkat kedua. Saat berselancar, saya kehilangan kendali, tersesat di laut. Hanya 5 menit tersisa hingga akhir pertandingan, semua orang menunggu gelombang besar terakhir. Saat ini, Bethany masih ingat apa yang dikatakan ayahnya. Peselancar terbaik memiliki indera keenam. Mereka tahu kapan gelombang bagus benar-benar datang. Berdasarkan perasaan, itu adalah hadiah. Dan aku memilikinya. Anda dan gadis kulit hitam sama-sama merasa gelombang ini adalah sebuah kesempatan. Keduanya mengincar itu bersama. Luar biasa, Bethany memperoleh 9,7 poin, ini adalah skor tertinggi sejauh ini dalam kompetisi ini. Namun menurut aturan, setiap orang akan rata-rata 2 poin tertinggi untuk mendapatkan skor pencapaian. Bethany ingin melakukan bidikan lain seperti itu. Tapi lautnya cukup tenang, tidak ada ombak yang cukup besar. Dia dengan tenang menunggu di atas air, 15 detik terakhir pertempuran akhirnya menunjukkan apa yang dia butuhkan. Bethany bergegas maju dengan sembrono. Semua pemandu sorak bersorak, tapi gelombang terakhir melebihi waktu kompetisi, jadi dia tidak mencetak gol. Ayah sangat kesal, tapi Bethany berkata, "Ayah, aku baik-baik saja." Tapi mereka bilang tidak, tapi aku berhasil menemukannya. Dia telah tumbuh dewasa, tidak peduli menang atau kalah lagi. Bethany memberi selamat kepada gadis kulit hitam itu karena telah memenangkan kejuaraan. Gadis kulit hitam itu menarik Bethany ke podium dan memberitahunya, "Saya merasa terhormat untuk berbagi penghargaan ini dengan gadis ini. Mungkin juri tidak mencetak gelombang terakhir, tapi saya lakukan. Begitulah kehidupan, di lintasan bisa menjadi musuh. Tapi kami tidak tahu apa yang akan terjadi di detik berikutnya. Mengatasi rasa sakit tidak pernah mudah. Tapi tidak terlalu sulit sampai kita tidak bisa mengatasinya. Tidak peduli apa yang hilang, miliki keberanian untuk menerimanya, ya." Sinar matahari setelah hujan. Juga kata-kata terakhir dari film tersebut. Hidup itu seperti ombak. Saat kamu tertelan di dalam perutnya, kamu harus segera bangkit. Karena saya tidak tahu apakah gelombang itu akan datang lagi di masa depan. Terlebih lagi bila Anda memiliki keyakinan, segala sesuatu mungkin terjadi. Segala sesuatu.